untuk apa? Apa gunanya Syekh Subakir ini menumbal tanah Jawa? Jangan-jangan atau ada dugaan saya Syekh Subakir ini membawa misi apa? Menganggap dirinya itu yang lebih baik, lebih beriman, lebih sempurna, namun Nusantara ini adalah gudangnya kasampurnan. Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka Nusantara. Om wilahing jati luhur ya jati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Kita itu sering diberikan sebuah cerita ya mengenai Syekh Subakir. Runtuhnya Majapahit atau sebelum runtuhnya Majapahit, Syekh Subakir datang itu kan menurut literasi tahun 1400. Menurut literasi. Nah, lalu menumbal tanah Jawa yang konon diceritakan itu adalah tanah Jawa ini masih terombang-ambing dan gawat keliwat, wingit kepati, sato moro keplayu, jalmo moro kepati. Menurut ceritanya, sato itu ya kewan moro itu datang, podo keplayu, jalmo kang moro, podo kepati. Nah, jalmo itu manusia, moro itu datang, itu pada mati konon ceritanya, sehingga Syekh Subakir ini diutus oleh Sultan Muhammad dari Persia, apa mana ini diutus untuk menumbal tanah Jawa. Lah, pertanyaannya, saya jadi terkesima dengan cerita yang demikian, sebab sebelum Syekh Subakir datang, tahun 1000 saja, Sri Haji Joyoboyo telah ternama dan menjadi raja di Kerajaan Kediri, dan lalu Airlangga, ya sebelumnya itu kan Airlangga sebelum Sri Haji Joyoboyo, ini juga sudah bisa membuat candi, bisa ada prestasinya, sudah mengenal tulisan, dan lalu lebih dikenal lagi dengan tanah Jawa Dwipa yang kondang kaloko kajono priyo, yang sudah makmur jibar-jibur, yang gemah ripah loh jinawi, kerto toto turaharjo. Lalu sebelumnya lagi bahkan ada cerita sekarang itu Atlantis yang hilang, peradaban yang luar biasa pada saat itu, sampai saat ini diperkirakan itu adalah Nusantara. Yang saya maksud, Syekh Subakir kedatangannya ke tanah Jawa ini untuk menumbal. Lah, untuk apa tanah Jawa ini ditumbal? Ya, sedangkan jauh sebelum Syekh Subakir ini adalah sudah menumbuhkan pemimpin-pemimpin yang menurut kacamata umum seperti Airlangga, zaman kerajaan Kahuripan, ada Empu Barada, betapa dikdayanya Empu Barada, dan otomatis karena kedikdayan ini tentunya sudah mengenal keimanan ya, keimanan. Lalu lagi ada Ken Arok. Ken Arok ini kan tahun 1100-1200-an lah taruhlah. Lah, ini sudah timbul sebuah candi, sudah timbul sebuah sastra-sastra seperti kitab kekawin ya taruhlah, ke tulisan-tulisan lah. Tahu-tahu tahun 1400 datanglah itu Syekh Subakir yang menumbal tanah Jawa. Maksudnya saya mempertanyakan ini adalah untuk apa? Apa gunanya Syekh Subakir ini menumbal tanah Jawa? Lalu semestinya kita sebagai, ya taruhlah kalau kita boleh ngomong ya, bukan etika sombong, tapi kasunyatan bahwasanya bangsa Nusantara ini adalah tuan rumahnya seluruh agama. Sekali lagi saya mengatakan, bangsa Nusantara ini adalah tuan rumahnya seluruh agama, baik itu agama Hindu, baik itu agama Buddha, baik itu agama Kristen, baik itu agama Islam. Kita itu adalah tuan rumah. Yang saya maksud, saya mempertanyakan bukan mencari kelemahan agama, namun ya ada misi apa? Semestinya kita patut bertanya. Lah, sekarang sampai dengan Syekh Subakir menumbal tanah Jawa, dan lalu sampai dengan akhirnya Sang Pamong Nusantara ini
Dan yang tanah Jawa ini sementara meninggalkan kepada sifat memomongnya atau ngemong. Ngemong itu ya ngemong, membayu-bayu atau jangkungi, atau mengemban, atau mengasuh, atau mengurusi, atau mengawat-awati, atau memberikan nasihat-nasihat kepada para kesatria tanah Jawa, dan lalu sampai bersumpah 500 tahun kemudian, ya 500 tahun kemudian, saya akan menuntut Jawa Bali marang Jawane. Saya di sini mengasih kata tanda bahwasanya Jawa Bali maring Jawane, bukan balik ke agama budi menurut saya juga kurang pas, tapi yang jelas Jawa Bali maring Jawane, Bali marang budi pakarti kang luhur. Budi pakarti yang luhur ini yang kadang disanepakan dengan bahasa agama budi. Lah, menurut saya Nusantara ini memang bukan tidak beragama, bukan. Tapi Nusantara ini sudah beriman sejak zaman dahulu kala. Sedangkan acuan daripada, mohon maaf, agama ini syariatnya berbeda-beda. Yang saya maksud syariat berbeda, umpamanya syariat agama Kristen tentu berbeda dengan syariat agama Islam. Lalu agama Islam tentu berbeda dengan syariat agama Buddha dan sebagainya. Lah, lalu kalau sang pamong Nusantara ini, sang pengasuh para satria Nusantara ini, yang penting beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh sekalian alam, dan percaya adanya karma. Karma yang dimaksud adalah manusia ngunduh woheng pakarti. Sekali lagi, manusia ngunduh woheng pakarti, itulah karma. Sehingga takut atas akibat, takut berbuat yang tidak pas dengan perikamanusiaan, karena takut akan akibat memetik buah perbuatan atau ngunduh woheng pakarti kalau istilah Jawa. Lah, saya akan merana sedikit. Lah, ketika Syekh Subakir ini menumbal tanah Jawa, apakah tanah Jawa ini sudah betul-betul tidak bisa dihuni oleh manusia? Sebab sebelumnya ini ada Singosari, ada Kahuripan, ada Jayabaya, tentunya sudah dihuni oleh manusia. Lah, jangan-jangan ada dugaan ini adalah Syekh Subakir membawa misi. Saya tidak mengatakan yang jelek ya atau mencari kelemahan. Jangan-jangan atau ada dugaan saya Syekh Subakir ini membawa misi. Misi apa? Menganggap dirinya itu yang lebih baik, lebih beriman, lebih sempurna. Namun Nusantara ini adalah gudangnya kasampurnan. Saya kemarin membuat konten, kalau nggak keliru, perangane atau perjanjian sukma sejagat raya ini untuk wilayah Timur Tengah, untuk wilayah Cinalanda, dan untuk wilayah Nusantara. Artinya, kalau untuk Timur Tengah sana adalah sumber pengetahuan agama. Lalu kalau Cinalanda ini adalah sumber pengetahuan ilmu. Lah, kalau di Nusantara ini adalah sumber pengetahuan kasampurnan. Lah, kalau sini menurut saya Nusantara ini adalah sumber pengetahuan kasampurnan yang menurutnya menurut Syekh Subakir ini, sumber kasampurnan ini adalah kurang lebih sempurna manakala tidak mengikuti sumber pengetahuan agama. Lah, yang saya rasakan kita secara fair bahwasanya agama ini berulang kali hendak merubah tatanan adiluhung di tanah Jawa karena polemik syariat yang tidak cocok. Sampai sekarang pun kan ada tuh yang namanya HTI sampai dilarang oleh pemerintah, yang namanya DITII. Ini yang saya maksud di antara bukti. Maka dari itu jangan-jangan yang saya katakan Syekh Subakir menumbal tanah Jawa, apa kepentingannya, apa gunanya? Jangan-jangan membawa misi. Lah, dalam konten ini saya mengatakan kita sebagai bangsa Nusantara, sebagai tuan rumah seluruh agama, tetap berpegang teguh kepada budaya spiritual Nusantara yang sejati, dalam artian adalah mengetahui persis nilai spiritual yang sejati itu. Menurut saya adalah meruhi dununge sang gesang, ya, meruhi dunungeng sang gesang ing telenging jiwa ragane, yaitu dengan kata lain adalah kawruh sukma. Lah, manakala kita tidak bisa mengetahui dunungeng agesang ing telenging jiwa ragane, niscaya kita
adalah bukan kategori atau bukan termasuk orang yang mengetahui nilai spiritual sejati Nusantara. Lah ini secara perlahan mestinya kebangkitan spiritual Nusantara ini meruhi dununge sang gesang ing telenging jiwa ragane mestinya dikenalkan kepada putra-putri Praja Nusantara untuk mengenali dirinya sehingga bisa mengenali Tuhannya. Lah ini sebuah prinsip yang semestinya kita laksanakan secara bersama. Jadi yang saya maksud ketika ada yang bertanya nilai spiritual sejati Nusantara itu apa, adalah kita menjawab meruhi dununge sang gesang ing telenging jiwa ragane. Dan lalu apa? Lah tabiatnya berbudaya adiluhung, artinya adi itu tinggi, luhung itu dhuwur, ya, tinggi dan lebih tinggi, artinya kedudukan tata krama ini adalah budaya adiluhung yang ditempatkan setinggi-tingginya di atas orang yang kaya raya, orang yang berkelimangan harta, orang yang berkelimangan ilmu, dan orang yang berkelimangan derajat pangkat, sehingga anda pasor wani ngalah luhur bekasane. Lah yang saya maksud di sini adalah nilai spiritual sejati Nusantara merugi dununging sang gesang ing telenging jiwa ragane. Semestinya kita bukan menduga atau bahkan lagi itu menyangka, itu bukan, ya. Jadi pada kesempatan ini, ya, sekali lagi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada dugaan jangan-jangan misi menumbal tanah Jawa ini adalah untuk membawa misi tersendiri. Maksudnya memang sengaja ada misi yang demikian untuk bisa menumbuhkan. Kasus nyatanya sekarang, mohon maaf, umat Indonesia yang berbondong-bondong berangkat haji ini kan terbesar, ya, Islam terbesar di Nusantara ini, ya. Lalu berbondong-bondong berangkat haji sampai melebihi anggaran, mohon maaf, sampai 10 tahun itu baru berangkat haji, konon ceritanya. Secara resminya saya kan enggan lah, meneliti rekapitulasinya saya kan enggan, namun kasus nyatanya demikian. Lah yang saya maksud jangan-jangan Syekh Subakir ini diutus dari Persia ini untuk membawa misi yang seperti itu. Namun dalam kali ini saya menceritakan, sekarang kan sudah terasa, amat terasa, setelah hilangnya nilai-nilai spiritual asli Nusantara ini, ya, meruhi dununge sang gesang ing telenging jiwa ragane, semakin manusia tidak bisa menggunakan perasaannya, yang bisa hanya merasa bisa tapi tidak bisa merasakan, ya. Sehingga sekarang budi luhur atau gemar menolong, sopan santun, terap susila, subasita, udah negara sekarang nyaris tiada. Jadi pada prinsipnya patut ada dugaan untuk apa sesungguhnya Syekh Subakir itu menumbal tanah Jawa. Apakah di sini tidak ada ahli tumbal? Ya, sekali lagi saya mengatakan untuk apa Syekh Subakir menumbal tanah Jawa, dan ada dugaan mungkin untuk membawa misi yang seperti kita rasakan. Lah, lalu kita secara saksama mesti berupaya mengembalikan nilai spiritual sejati Nusantara, apa itu meruhi dununge sang gesang ing telenging jiwa ragane, dan lalu kita mengupayakan tetap mempertahankan nilai-nilai adiluhung sehingga Nusantara punya jati diri yang sesungguhnya. Terima kasih.